Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan.
Saudara, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan dapat ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. Demikian as pembimbing Keluaran pasal 23 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saudara jemaat Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara umat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru bagi setiap orang yang diampuni dosanya. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru pekan ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 35 hingga ayat yang ke-36. Perintah hidup baru Injil Lukas pasal 6 ayat 35 hingga ayat 36. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamulah ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kesempatan ini di persekutuan ibadah hari Minggu ini, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Kami mohon pengertian, hikmat Tuhan, anugerahkanlah setiap kami yang membaca dan merenungkan dapat memahami. Lalu biarlah Roh Kudus kiranya tidak jemu-jemu mendorong, menolong, memampukan kami untuk mengerjakan firman Tuhan yang sudah kami pahami. Berfirmanlah, demi Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi Tuhan itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahanmu, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bicara tentang Sabat. Dalam bahasa Ibrani berarti beristirahat atau berhenti. Sehingga tahun Sabat berarti tahun istirahat, jatuhnya pada tahun yang ke-7. Jadi tahun Sabat itu jatuh pada tahun yang ke-7. Sifat istirahatnya itu adalah sabat-sabaton, yang berarti istirahat sebagaimana harus istirahat semua. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu disebutkan beristirahat penuh. Jadi benar-benar istirahat. Saya tertarik berbagi dengan saudara karena teks ini berhubungan dengan mereka andai kata masuk ke tanah perjanjian. Melalui Musa Tuhan sampaikan, siapkan umat ini ketika mereka nantinya akan masuk ke tanah perjanjian. Ada beberapa catatan berdasarkan teks ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
tolong lihat ayat 4, ini menarik. Ada dua yang istirahat. Ada dua yang istirahat di ayat yang keempat. Yang istirahat pertama itu, ayat 4 bilang bagi tanah. Bagi tanah itu juga berlaku bukan cuma tanah. Yang dimaksud juga di sini adalah ternaknya yang menggarap tanah itu, para pekerja yang bertugas menabur, juga para pekerja yang ketika sudah panen bertugas untuk menuai. Jadi totalitas beristirahat, berarti tanahnya istirahat, hewannya istirahat, pekerja-pekerjanya beristirahat. Semua total beristirahat. Pertanyaannya, berapa lamakah mereka beristirahat? Alkitab berkata pada hari yang ke-7 harus menjadi sabat-sabaton, istirahat penuh bagi semua itu. Unsur pertama yaitu tanah, hewan, para penggarap, juga para penuai, dan semua total 1 tahun. Saudara bisa bayangkan 1 tahun mereka libur. Tahun ke-7 tahun cuti, tidak bikin apa-apa, totalitas selama 1 tahun. Oke, ini yang istirahat untuk yang mana? Yang pertama tadi. Sekarang pihak kedua yang beristirahat. Saya tertarik lihat ayat yang keempat. Coba saudara lihat ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah, ini yang pertama, suatu sabat masa perhentian penuh. Ini lagi, suatu sabat bagi Tuhan. Kalau terjemahan literernya sabat berhenti atau istirahat, suatu perhentian, suatu istirahat bagi Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan butuh istirahat kah? Kan ini menarik. Jadi kalau kita baca literer, ada kesan dua yang ditujukan beristirahat. Tanah termasuk ternak, para pekerja istirahat. Yang kedua, sabat bagi Tuhan, berarti beristirahat bagi Tuhan. Tuhan istirahat berapa lama? 1 tahun. Sekarang mari kita berpikir, apa yang terjadi bagi dunia ini ketika Tuhan istirahat? Saya gunakan bahasa kasar, mohon maaf. Masa bodoh dengan apapun yang 1 tahun akan terjadi di dunia ini. Ya ampun, fatal. Bayangkan hasil ciptaan tanpa pencipta. Mau jadi apa ini dunia? Karena itu saudara harus membaca ulang arti bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang dimaksud bukan Tuhannya yang istirahat, tapi bagi Tuhan yang dimaksud adalah waktu istirahat selama 1 tahun ini fokusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Maksudnya apa? Dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu bertanya maksudnya apa? Saya juga bertanya maksudnya apa? Makanya ketika menyiapkan khotbah ini saya gali lebih jauh. Nah, saya mendapatkan jawabannya, nanti buka, kasih tanda dulu, Ulangan 31 ayat 9 sampai 13, itu jawabannya. Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 kira-kira bilang begini. Di tahun ke-7, tahun istirahat, kamu sekalian tidak boleh melewatinya dengan ongkang-ongkang kaki. Tetapi kalian semua harus belajar hukum Taurat dan belajar mengajarkan dari generasi ke generasi tentang hukum Taurat. Akhirnya kita dapat jawaban. Bagi Tuhan berarti 1 tahun itu fokus istirahat dipersembahkan bagi Tuhan, maknanya dorang belajar Taurat. Maksudnya apa? Meningkatkan kemampuan spiritualitas mereka. Spirit, nilai kerohanian mereka diasah ulang, dipertajam ulang selama 1 tahun. Dan silakan saudara geleng-geleng kepala, 1 tahun belajar Taurat. Coba lihat, ini luar biasa loh. Bagi Tuhan berarti melakukan intimasi, bukan intimidasi. Intimasi.
berdekat-dekatan fokusnya, nempel terus dengan Tuhan, membangun kehidupan spiritual. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kalau tidak nanam, ini menarik kan? Kalau tidak menabur sebelumnya, kalau tidak menggarap 1 tahun, pertanyaannya, terus makan apa? Kan gitu dong. Jangan bikin aturan tapi nggak bikin solusi Tuhan. Terus kami makan apa? Nah, kita temukan jawabannya. Tolong lihat ayat 6. Hasil tanah selama sabat itu, saya ganti kata sabat dengan istirahat 7 tahun ya. Hasil tanah selama istirahat 1 tahun ini, itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Oh, mereka makan dari hasil buah-buah, hasil panen yang mereka nggak tabur. Bapak Ibu tolong curigai ayat 6 ini, karena saudara pasti sudah baca ayat 5. Tolong lihat ayat 5. Ini menarik nih. Dan apa yang tumbuh sendiri, berarti tahun 7 dong, dari penuaianmu itu, jangan kau tuai. Baca. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, jangan kau petik. Wah, soal nih. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ini kalau saudara baca literer, ayat 6 bertentangan dengan ayat 5. Tuhan bilang, untuk makanmu di tahun ke-7 itu adalah hasil tanah yang muncul di tahun ke-7. Ayat 6 bilang, tapi ayat 5 bilang, tapi hasil tahun ke-7 jangan kau tuai. Terus makan apa? Nah ini makanya harus diluruskan ayat 5 dan 6. Kata tuai yang dimaksud bukan tidak boleh diambil. Kata tuai yang dimaksud adalah profesional, yaitu para pekerja turun tangan, gunting, panen besar-besaran, gunting, panen besar-besaran, gemburkan lagi, tanam lagi. Itu maksudnya. Jadi ayat 5 mau bilang, bukan nggak boleh nikmati, bukan. Karena ayat 6 suruh nikmati. Lalu apa? Sekedar untuk kebutuhan. Bukan hasil yang tidak kau tanam itu berbunga-bunga dan berbuah-buah, baru kau ambil semua, nggak boleh. Cukup untuk makan keseharian selama 365 hari, selama 1 tahun. Ini menarik ya. Jadi bukan seluruh pekerja bergerak, traktor bergerak, atau alat-alat apapun yang mereka pakai, panen total. Enggak. Yang dipetik sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, saya bersyukur muncul nats pembimbing. Tolong lihat nats pembimbing kita. Itu menarik. Keluaran 23 ayat 10. Betul ya nats pembimbing itu? Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Bapak Ibu, fungsi kedua tahun sabat, tahun istirahat. Mereka boleh petik dan boleh makan, tapi nggak boleh bawa pasukan penuai yang bekerja. Mengapa? Karena harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena bukan kau yang tanam, kata Tuhan. Kan kau nggak garap tahun ini, kan kau nggak nabur tahun ini. Saya yang kasih tumbuh ini langsung. Dan itu diperuntukkan untuk siapa? Siapapun yang butuh. Karena tanah itu nggak kau garap 1 tahun, nggak kau tanam 1 tahun, maka nggak boleh kau panen. Itu semua berhak panen, termasuk para janda, yatim piatu, orang asing, orang miskin. Bahkan di bacaan kita, di ayat yang ke-7, ayat 6 dan 7, budakmu boleh panen, boleh ambil, budak perempuan boleh ambil, budak laki-laki boleh ambil. Saudara tangkap maksudnya? Ini poin menarik. Tuhan memperhatikan sisi sense of humanity, sense of belonging, rasa kemanusiaan dan rasa saling memiliki, saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan peduli bagi mereka yang susah, Tuhan peduli bagi mereka yang tidak punya.
maka khusus tahun ke-7 mereka punya hak pada ladang. Aku membayangkan begini Bapak Ibu, si tuan tanah cuma lihat-lihat dari jauh, deh, ini siapa lagi yang ambil? Loh, aku nggak kenal orang itu, nggak peduli, nggak kena hukum. Mengapa? Semua orang berhak makan di situ. Saudara lihat betapa tuh di tahun ke-7 itu kepekaan dan kepedulian sesama manusia ditekankan. Saudara ingat tadi saya bilang belajar Taurat, tahun ke-7 kepekaan dan kedekatan dengan Allah dibangun kembali secara maksimal. Tahun ke-7 juga kedekatan dengan sesama dibangun juga secara maksimal. Ini luar biasa. Tahun ke-7 sesuatu yang dahsyat disediakan oleh Tuhan. Tolong baca ayat 6, ayat 7 sampai ayat yang ke-8 kalau perlu. Oh, ayat 8 sudah 7 kali 7. Ayat 5 dan ayat 6 itu mau bilang apa Bapak Ibu? Ayat 6 dan ayat 7. Kok semua bisa makan? Cukupkah? Indikasi cukup kuat bahwa khusus di tahun Sabat itu, padahal mereka nggak bikin pupuk, mereka nggak kasih oksigen lewat garap, tapi hasilnya lipat kali 2, kali 3, kali 4. Buktinya semua bisa ambil, semua bisa nikmati, semua bisa merasakan. Berarti panennya lebih banyak, buahnya lebih dahsyat. Justru saat mereka nggak bikin apa-apa, itu tanah mengeluarkan sesuatu yang lebih dahsyat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Andai kata nats ini berlaku juga di negeri ini bagus Bapak Ibu ya. Nggak bisa diberlakukan mentah-mentah, ini berarti saya akan libur 1 tahun. Kan saya bekerja, saya libur 1 tahun, semua orang tidak beraktivitas, enggak lah. Ada satu hal yang penting sebenarnya dari kata istirahat. Dalam 1 minggu itu ada Sabat, hari ke-7, yaitu hari berhenti, hari istirahat. Dan kalau saudara baca Keluaran 20, sifatnya sama dengan Imamat 25, yaitu supaya tanah itu istirahat, pekerja itu istirahat, hewan-hewan itu istirahat, dan seterusnya. Engkau juga istirahat. Saya mau bilang apa? Tujuan Tuhan membuat hari khusus, yaitu hari istirahat. Tujuan Tuhan membuat tahun khusus, yaitu tahun istirahat, supaya ciptaannya benar-benar dapat momen suasana istirahat. Istirahat itu berarti sengaja Tuhan berikan. Dan makna teologis saya mau bilang begini, istirahat itu anugerah Tuhan. Mohon maaf, kalimat ini barangkali tersinggung bagi orang-orang pekerja swasta yang bekerja di hari Minggu, atau yang punya jam-jam shift kerja di hari-hari istirahat. Saya nggak tujukan ke mereka, tapi secara umum saya mau bilang begini, kalau ada orang yang tidak manfaatkan hari istirahat, malah sibuk berupaya untuk tetap kerja dan tidak istirahat, saya mau kasih tahu, saudara menyia-nyiakan anugerah istirahat yang Tuhan kasih. Oh betul, tubuhmu butuh istirahat. Kenapa saya berani bilang begitu? Bukan secara medis, secara teologis. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih istirahat, berarti Tuhan tahu tubuh butuh istirahat. Bapak Ibu, tolong istirahat. Sudah waktunya istirahat, tolong istirahat. Oke lah, kalau nggak boleh sebut hari, nanti ada yang kerja hari Minggu kasihan karena peraturan dan seterusnya. Oke lah. Saya yakin perusahaan saudara punya jam istirahat. Jangan kejar lembur, istirahat. Ini tegas saya bilang dari mimbar, istirahat. Ya dikasih istirahat kok, nanti sakit. Itu ada tanda itu kalau sudah butuh istirahat, mulai sakit, mulai panas, mulai leher, mulai gatal. Istirahat. Ini mulai gatal leher nggak? Istirahat. Itu tanda yang cukup. Istirahat. Istirahat anugerah Tuhan. Istirahat Tuhan anugerahkan. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak berani menyamakan tahun ke-7 dengan kondisi COVID-19. Enggak berani. Tetapi konon katanya setelah 1 tahun ini lewat,
atau 6 bulan pertama ada yang mencoba melihat visualisasi kondisi dunia, tingkat polusi udara menurun gratis di masa COVID-19. Kenapa? Karena lockdown. Kenapa? Karena PSBB, belum PPKM, baru sekarang PPKM itu baru sekarang, dan seterusnya. Lah, saya menangkap secara sederhana begini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan membuat tanah jangan digarap di tahun ke-7 dan dibiarkan 1 tahun? 1 tahun loh, supaya unsur hara kembali maksimal. Unsur hara dalam tanah berarti unsur kehidupan. Dia kemudian mampu kembali recovery. Selama 6 tahun dipaksa untuk berbuah dan menghasilkan, maka di tahun ke-7 dia recovery, pembaharuan, dan kemudian bisa produksi lipat kali ganda. Hal yang sama saya mau bilang kepada Bapak Ibu, betapa Tuhan sangat peduli pada bumi ini. Nanti hari Rabu kita akan bahas itu, tentang kepedulian kelangsungan bumi ini. Sampai soal tanah, soal ternak pun Tuhan kasih istirahat. Betapa Tuhan sangat peduli pada bumi yang perlu istirahat. Istirahatkan bumi ini dari berbagai eksploitasi yang mengerikan. Dan itu bukan wilayah saya dan wilayah gereja, ini wilayah pemerintah. Mudah-mudahan khotbah ini pemerintah dengar, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia, Roma 13, dan tugas gereja menyuarakan kenabian. Perlu ada tata aturan yang sangat kuat untuk memungkinkan lingkungan ini mendapat waktu untuk recovery dan istirahat. Setahu saya tambang-tambang itu setelah selesai ditambang ada aturannya, rentang sekian tahun baru boleh dipakai lagi. Kalau nggak salah ada aturan-aturan begitu. Itu bentuk untuk mengistirahatkan. Ini hal yang kedua, terakhir yang ketiga. Ternyata tahun ke-7 adalah tahun meningkatkan hubungan intimasi saya dengan Tuhanku, kalau pakai imamat ini. Tapi juga tahun ke-7 adalah tahun saya membangun relasi ulang dengan meningkatkan kepedulian pada sesama. Hari ini saya mau tutup firman Tuhan untuk mengatakan begini. Betapa saudara bukan hanya membutuhkan istirahat fisik saja dan meningkatkan daya fisik saudara ke depan karena istirahat. Ternyata hal yang kedua, saudara juga harus meningkatkan kehidupan spiritual saudara semakin baik. Istirahat bukan cuma untuk meningkatkan kondisi fisik. Ternyata tahun ke-7 juga untuk kehidupan spiritual dan kepekaan pada sesama. Saya mau tutup untuk bilang begini. Tingkatkan juga relasi saudara dengan Tuhan. Itu penting ternyata. Dan juga relasi saudara dengan sesama. Tutup. Dan betapa saudara juga sedang meningkatkan hubungan yang baik dengan lingkungan. Wow, 3 bagian ini, peraturan ini sungguh luar biasa. Jadi mari meningkatkan hubungan dengan Allah, kualitasnya, dengan sesama, juga dengan lingkungan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Takkan kekurangan
Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan ya Bapa dalam Kristus Yesus kami naikkan kepadamu. Untuk kesempatan kami boleh bersekutu di pekan ini, di hari Minggu ini, di dalam penyertaan Tuhan, dan memungkinkan melalui sarana teknologi kami yang berbeda tempat disatukan bersama dalam persekutuan ibadah hari Minggu dan mensyukuri firman Tuhan yang kami dengar dan bagaimana Tuhan mengatur semesta ini pada berbagai kehendak dan mau Tuhan, termasuk membuat kami mengalami pembaharuan secara fisik, tapi juga rohani kami, bahkan empati kami kepada sesama. Bapa, terima kasih, terpujilah untuk firman Tuhan yang kami dengar ini. Selanjutnya kami mau menyerahkan hidup kami sepekan dalam berbagai hal yang akan dijalani, yang akan dilakukan. Anak-anak yang sudah mulai sekolah pasca mereka libur panjang dan memulai tingkat yang baru di semester awal ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, berkatilah. Termasuk pihak sekolah dan kami orang tua yang mendampingi pendidikan dan sekolah ini secara online. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Aktivitas kerja yang kami lakukan, termasuk di masa new normal dan secara khusus di situasi PPKM yang harus dijalani. Di dalam kesulitan yang luar biasa dan dampak besar yang harus diterima ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kondisi tersebarnya virus ini dan pada titik tertentu pencapaian hasil yaitu semakin berkurangnya orang yang terdampak, tetapi bagaimanapun juga sangat terdampak secara ekonomi dan finansial dan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang terhambat di new normal di masa PPKM ini. Hamba berdoa mewakili mereka yang terdampak langsung pada kondisi ini. Bapa, Engkau sumber segala berkat. Tuhan, Engkau sumber dari segala kasih karunia. Bukalah tingkap berkat Tuhan di berbagai upaya yang dilakukan di kondisi terjepit seperti ini. Kami memohon pengasihan Tuhan untuk berkati tiap-tiap keluarga. Biarkanlah kami tidak mengalami sepi berkat. Sebaliknya, mungkinkanlah tiap-tiap pribadi dan keluarga berkecukupan, supaya kami boleh melihat bukan situasi dan kondisi yang menentukan hidup kami, tapi ketergantungan kami kepada Engkau Sang Halik Semesta, sumber kehidupan. Berkati pemerintah, upaya para medis dan dokter, pihak-pihak aparat keamanan TNI, Polri, dan masyarakat, agar kami punya visi yang sama, bergandeng tangan, bersatu hati, dengan semangat yang sama, berperang bersama pada kondisi ini, yaitu tujuan kami sama, memungkinkan agar kondisi ini, penyebaran COVID-19 semakin hari semakin melandai. Lalu ada kabar baik dalam berbagai upaya vaksin dilakukan,
berita-berita baik ini dapat kami lihat, kami dengar, berdampak secara positif. Bapa, terpuji namamu, hamba serahkan gereja Tuhan, istimewa GPIB, dalam waktu beberapa bulan ke depan, tepatnya Oktober akhir nanti, persidangan sinode 21 GPIB akan dilaksanakan. Berkati panitia sentral berpusat di Surabaya, maupun panitia-panitia yang ada di MUPEL, musyawarah-musyawarah pelayanan, yang beberapa waktu ini akan segera dibentuk. Tuhan juga berkati majelis sinode, pimpinan GPIB, dan tiap-tiap pihak yang terlibat langsung maupun tidak pada proses ini. Kiranya di kondisi pandemi seperti ini, dengan mengandalkan teknologi, proses persidangan yang akbar dan besar ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Beberapa sedang bergumul dengan kondisi sakit, juga duka cita, dan beberapa persoalan lain sedang dialami. Untuk mereka yang terbaring di rumah atau rumah sakit, atau pada para sanak famili yang juga sedang bergumul karena keluarganya yang ada di rumah atau di rumah sakit, mereka yang terisolasi, mereka yang kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dari mimbar ini, bersama dengan semua jemaat yang tertunduk, kami berseru kepada Tuhan, menyebut orang-orang yang kami kenal, yang saat ini sedang bergumul sakit. Kami berdoa dan memohon, kasihanilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Terima kasih Bapa, beberapa yang berduka Tuhan berkenan hiburkan, yang sedang buntu jalan, yang kesulitan dengan usaha dan pekerjaan, untuk mereka pula kami berdoa, berkenanlah Tuhan membuka jalan di berbagai hal yang mustahil di depan mata, supaya kami juga dapat menyadari di tengah kemustahilan sekalipun, Tuhan, Engkau maha kuasa untuk membuka jalan, entah masa depan anak-anak atau pekerjaan yang berhubungan dengan kondisi yang terpuruk seperti ini, atau pendidikan, atau ketakutan-ketakutan berhubungan dengan berbagai hal yang tersembunyi, yang kami tidak tahu, tapi Tuhan maha tahu di masing-masing orang yang sedang bergumul ini. Legahkanlah kami untuk terus memikul beban ini, karena percaya kami tidak ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Di syafaat ini kami mau masuk saat teduh untuk hal-hal yang tidak dapat hamba wakilkan di atas mimbar ini, tapi yang ternyata sangat dibutuhkan untuk disampaikan kepada Tuhan, untuk keluhan-keluhan yang tak terucapkan, untuk impian dan cita-cita yang tak tersampaikan. Maka dengan penuh kerendahan, bersama umat-Mu kami berseru, miringkanlah telinga-Mu yang kudus ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi umat Tuhan di syafaat hari ini. Bapa, terima kasih. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengarlah dan sambutlah doa dan permohonan kami. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu, sebab memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ringkasan warta jemaat. Segenap presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta 25 Juli 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam pekan ini yang antara lain: 1. Angka Romawi, pemberkatan pernikahan, pengumuman ketiga. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 bagi pasangan Saudara Samuel Agustinus, anak dari Bapak Benyamin Matius dan Ibu Lisie Magdalena, warga jemaat GPIB Pniel Palembang Sektor 4, dengan Saudari Lesi Peprianingsi, anak dari Bapak almarhum Siswanto dan Ibu Siti Supriyati, warga jemaat GPIB Pniel Palembang Sektor 4. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai
rencana pemberkatan pernikahan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh pihak gereja, maka warga jemaat yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang, yakni Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. 2 angka Romawi. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB PNIL Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Angka Romawi 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB PNIL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M. 1. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.